Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di jurnal harian kelima saya, bersama saya tentunya Tantra Diwa Larasati, peserta Latsar CPNS Angkatan 17, Puslat Bangka DOD LAN Samarinda. Pada jurnal kelima saya hari ini, saya akan membahas materi kedua di Aneka, yaitu nasionalisme, di mana nasionalisme merupakan salah satu nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Kalau berbicara tentang nasionalisme, pastinya tidak luput dari pembahasan sejarah bangsa Indonesia, di mana nasionalisme Indonesia lahir ketika bangsa Indonesia berada di bawah pemerintahan jajahan Belanda. Bangsa Indonesia sendiri merupakan bangsa yang kaya, baik dari sumber daya, budaya, agama, hingga suku dan ras. Namun, saat keberagaman ini tidak bisa dikelola dengan baik, maka akan memungkinkan terjadinya perpecahan. Oleh karena itu, sangat diperlukannya nasionalisme untuk menjaga kesatuan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Baik, mari kita memaknai apa itu nasionalisme. Nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, sekaligus menghormati bangsa lain tentunya, di mana pandangan ini dapat menciptakan dan mempertahankan kedaulatan negara guna untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama suatu bangsa sebagai wujud semangat kebangsaan. Jadi poin pentingnya di sini adalah nasionalisme merupakan proyek bersama untuk sekarang dan masa depan, yang mana itu membutuhkan sebuah pengorbanan. Berbicara tentang pengorbanan, rasa rela berkorban untuk kesatuan dan kedaulatan bangsa itu merupakan sikap patriotisme, di mana sikap ini sangat dibutuhkan dalam mencapai cita-cita bangsa. Namun, ada pula yang salah dalam memaknai nasionalisme, di mana kita kenal dengan chauvinisme. Chauvinisme sendiri adalah sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain dengan semestinya. Kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya sebagai ASN, tidak boleh memiliki semangat nasionalisme yang berlebihan seperti itu atau chauvinisme. Di sini chauvinisme dilambangkan dengan Hitler. Kenapa? Karena Adolf Hitler ini adalah seorang diktator yang menjadi pendorong chauvinisme dan kebencian pada kelompok lain. Oke, selanjutnya nasionalisme Pancasila, di mana ini merupakan pandangan atau paham kecintaan manusia terhadap bangsa dan tanah airnya yang dilandasi pada nilai-nilai Pancasila. Jiwa nasionalisme Pancasila harus menjadi dasar dan mengilhami setiap gerak langkah dan semangat bekerja untuk bangsa dan negara. Kita sebagai ASN harus memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugasnya. Jadi di sini pada sila 1 dan sila 2 merupakan nilai-nilai universal, yaitu nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan pada sila 3, sila 4, dan sila 5, ini merupakan nilai-nilai kebangsaan, yaitu nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kerakyatan atau perwakilan, dan nilai-nilai keadilan. Nilai nasionalisme yang kuat bagi seorang ASN akan membuatnya memahami dan memiliki kesadaran untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya. ASN diharapkan mampu memiliki orientasi berpikir untuk mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Baik, terkait dengan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik yang berintegritas, serta perekat dan pemersatu bangsa, maka sudah seharusnya ASN mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan serta jiwa nasionalisme dalam menjalankan tugasnya. Jadi, sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN itu harus senantiasa mengutamakan dan mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara di atas kepentingan lainnya. Selain itu,
ASN sebagai pelayan publik harus bersikap adil dan netral, serta tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oke, saya sebagai seorang ASN, khususnya sebagai dosen, akan selalu bersikap adil dan netral. Adil di sini berarti saya tidak berperilaku diskriminatif, harus selalu jujur serta objektif. Kemudian netral, di mana tidak memihak kepada satu kelompok maupun golongan. Dan juga akan selalu menjadikan Pancasila sebagai nilai dasar dalam menjalankan tugas dengan tidak membeda-bedakan mahasiswa. Selain itu, juga saya akan memberikan pemahaman dengan memasukkan nilai-nilai nasionalisme di dalam kurikulum, serta menjadi public figure dalam memanfaatkan teknologi atau sosial media dengan bijak. Baik, sekian jurnal harian kelima saya. Sampai bertemu di jurnal harian saya selanjutnya. Dan semoga kita bisa menjadi ASN yang lebih baik ke depannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.